Yeah, that's a drop top coupe. Said you wanna drive it down real soon. I just wanna love you like I do, cause I never had someone like you. Ain't nobody got this love, got me cuffed. Ain't nobody, babe. All I need is love. I just wanna run away with you. I'm just hoping that you see and you notice. Can't stop with the way I've been falling. Fall back cause I catch when you're falling. I just need to know your mind when I'm calling. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. With your love when things start slowing down. I know you got me, baby. That's a drop top coupe. Said you wanna drive it down real soon. I just wanna love you like I do, cause I never had someone like you. Ain't nobody got this love, got me cuffed. Ain't nobody, babe. All I need is love. I just wanna run away with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Safira, perwakilan dari kelompok 4, akan menjelaskan sedikit tentang Tanian Lanceng. Yang mana Tanian Lanceng adalah permukiman tradisional Madura atau suatu kumpulan rumah yang terdiri atas keluarga-keluarga yang mengikatnya. Letaknya sangat berdekatan dengan lahan garapan, mata air atau sungai. Antara permukiman dengan lahan garapan hanya dibatasi tanaman hidup atau peninggian tanah yang disebut galengan atau tabun, sehingga masing-masing kelompok menjadi terpisah oleh lahan garapannya. Satu kelompok rumah terdiri atas 2-10 rumah atau dihuni 10 keluarga, yaitu keluarga batik yang terdiri dari orang tua, anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Jadi hubungan keluarga kandung merupakan ciri khas dari kelompok ini. Tanian Lanceng terbentuk karena sejumlah rumah ditata berjajaran dengan rumah induk yang berada di tengah-tengah. Biasanya rumah induk ini ditandai dengan hiasan dua jengger ayam di atapnya dengan posisi berhadapan layaknya batu nisan pada sebuah makam. Hiasan ini mengingatkan penghuni rumah pada kematian yang pasti akan dijalani oleh setiap makhluk hidup. Rumah induk ini ditempati oleh orang tertua pada keluarga tersebut. Orang tua ini disebut kepala somah, ibarat raja kecil. Kepala somah adalah yang menguasai semua kebijakan keluarga, terutama menyangkut masalah perkawinan. Di dalam tombak tradisional Madura yang masih terpelihara dengan baik, tombak ini merupakan senjata tradisional Madura dalam mempertahankan keutuhan keluarga. Setiap rumah dilengkapi dengan sebuah surau. Surau ini di samping berfungsi sebagai tempat sholat, juga menjadi tempat bagi kepala somah untuk memantau orang-orang yang keluar masuk halamannya. Orang Madura menyebut surau ini dengan sebutan langgar. Langgar di Madura merupakan sesuatu yang sangat penting karena di Madura adalah penganut agama yang sangat teguh, sehingga langgar merupakan simbol ketaatan masyarakat Madura dalam beragama. Letaknya pun berada di barat, yang dalam Islam artinya menghadap ke arah kiblat. Selain digunakan sebagai tempat melaksanakan ibadah, langgar tersebut juga berfungsi sebagai menjaga ternak atau menjaga hasil bumi. Baik, yang saya tanyakan di sini, ada sebagian pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada pemilik rumah Tanian Lanceng, yaitu apa yang melatar belakangi Tanian Lanceng. Yang kedua, apa keunikan dari rumah adat Tanian Lanceng. Yang ketiga, mengapa rumah adat tersebut berbentuk tajuk. Yang keempat, apa yang memengaruhi bentuk rumah adat. Yang terakhir, bagaimana bentuk rumah adat Tanian Lanceng. Seperti itu yang kelompok kami tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya.
apa latar belakang tentang Tanah Lancung itu. Tanah Lancung itu dari segi bahasa Tanian itu halaman, Lancung itu panjang. Jadi Tanah Lancung itu halaman yang panjang. Tapi bukan masalah Tanian Lancungnya atau Tanian yang panjang, tapi ada satu komponen yang menjadi satu dan dinamakan Tanah Lancung. Yang pertama itu Roma, rumah yang dinamakan rumah pengsal yang seperti ini rumah pengsal. Dan yang kedua ada kopung, dan yang ketiga ada dapur, yang keempat ada kandang. Ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya Tanah Lancung itu memang unik karena lengkap. Kadang ada di tempat lain itu cuma ada rumah tapi tidak ada kopungnya, kandangnya itu ada di belakang, dapurnya ada di belakang. Kalau Tanah Lancung itu bedanya itu cuma ada rumah tapi tidak ada kopungnya, kandangnya itu ada di belakang, dapurnya ada di belakang. Kalau Tanah Lancung itu bedanya rumah menghadap ke selatan, kopung atau langker itu ada di depannya, dan dapur dengan kandang itu jadi satu dan ada di depannya juga. Kenapa harus seperti ini? Dulu itu masih zamannya Benga Sepuh atau yang tua-tua di sini itu rumah pengsal itu rumah yang pintunya hanya satu, hanya di depan. Itu menjaga bagi kaum perempuan yang sangat privasi, dan yang laki-laki itu biasanya ada di kopung untuk mengawasi dari keluarga. Dan dapur itu kenapa harus ada di depannya? Biar ketika seorang perempuan itu keluar di rumahnya langsung ke dapur itu, dan kandangnya juga seperti itu. Jadi Roma, kopung, dan dapur kandang itu menjadi kesatuan dan dinamakan Tanah Lancung. Dan kebetulan yang Tanah Lancung di sini adalah Tanah Lancung yang paling panjang di Madura. Di Bangkalan itu ada, tapi 5. Di Sampang itu 5. Di Pamekasan yang di sini ini 11 rumah yang berjejer. Makanya kalau cuma satu tidak dikatakan Tanah Lancung, walaupun kategorinya itu lengkap. Dan di Sumeneb itu ada 9. Dan kebetulan memang yang di sini yang masih terawat mulai dari nenek moyang ke kami ini sudah turunan kelima. Jadi tetap mempertahankan budaya kami yang dinamakan Tanah Lancung. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Tanah Lancung itu kenapa rumahnya itu agak rendah atau pendek? Secara tidak langsung filosofinya itu mengajarkan kita sebagai orang Madura itu untuk antep asal. Karena kalau masuk ke rumah orang itu harus nunduk, harus mempunyai tata krama. Tapi secara tidak langsung rumah itu sudah mengajarkan kepada kita. Karena kan yang model sekarang sudah tinggi. Kalau di sini kalau ukuran sampai 160 itu harus nunduk. Itu sudah menjadi ciri khas. Dan yang kedua, kopung juga gitu. Tempat masuk itu tidak terlalu tinggi. Jadi masuknya itu nunduk. Itu yang menjadi ciri khas. Dapur juga seperti itu. Jangan pas masuk nanti kejedot pintunya yang di atas, itu sudah mengajarkan seperti itu. Jadi bukan hanya dari orang-orang yang menempati di sini, tapi bangunannya juga memberikan kesan yang luar biasa. Dan ini sampai sekarang kami tetap mempertahankan rumah pengsal atau budaya kami Tanah Lancung itu tetap menjadikan kami untuk mempertahankan, untuk melestarikan, dan untuk menjaga keaslian dari budaya Tanah Lancung.
Kami juga tidak bukan tidak mau rumah-rumah besar seperti itu. Tapi kalau kami mau membangun rumah, tapi kami pindah dari lokasi ini. Karena ini tetap akan dipertahankan, karena ini sudah menjadi cagar budaya dari Dinas Pariwisata Pamekasan, gitu kan. Dan menjadi rujukan oleh setiap kampus yang ada di Madura, termasuk di YIN Pamekasan. Bahkan setiap tahun itu sudah biasa ke sini mencari informasi tentang budaya dan lain-lain. Itu yang mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau butuh nama-nama atau ini ada sebetulnya lengkap. Itu ada kopung itu apa, nama panggung itu di luar juga ada. Nanti bisa difoto dan kalau mau ditulis itu ditulis gak apa-apa, biar. Terima kasih, itulah jawaban dari pertanyaan dari kelompok kami yang sudah dipaparkan oleh pemilik rumah tanian Lajang. Kurang lebihnya kami kelompok 4 memohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.